Di hari yang pertama dari minggu ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita semua yang ada, kembali saya, Pendeta Cornelius Abraham, menyambangi saudara dalam sesi menyapa dari Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat Philadelphia Mas, Tomorrow Thoughts yang ada. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Tertulis demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara kasih Tuhan. Kamu telah memulainya dengan roh. Dan sekarang kamu mengakhiri dalam daging. Saudara kasih Tuhan. Kita lebih kenal, saudaraku, perkataan ini adalah dia memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Nah, marilah saudaraku kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-38. Yesaya 38 ya, Yesaya 38. Kita baca ayatnya yang pertama, tertulis demikian. Dengan perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Suatu ketika Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia, umurmu tidak akan lama lagi. Penyakit ini, sakit ini akan membawa engkau kepada kematian. Saudara kasih Tuhan, kita baca di sini bahwa Hizkia, saudaraku, bertindak dengan segala kondisi yang sudah dia bangun dalam keberadaan kedudukannya, saudara Tuhan, sebagai raja, hubungan dengan Tuhan, saudara, pelayanannya dan dedikasinya dan integritasnya dan semua yang dilakukan, saudara Tuhan. Dia sampaikan itu dalam ayatnya yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kita lihat di sini bahwa dia mempunyai satu poin, dia mempunyai satu nilai, dan oleh karena itu dia dia berani menghadap Tuhan, dan saudara Tuhan, untuk saudaraku tidak dia bimbang dan ragu, saudaraku, maka dikatakan Alkitab berkata bahwa dia menghadap dinding, saudaraku. Artinya, saudara Tuhan, adalah memberikan pelajaran buat kita, saudaraku, bahwa Hizkia, saudaraku, tidak mau mendengar perkataan-perkataan yang membuat, saudaraku, dia bimbang, dia ragu, saudaraku, dan dia terbenam dalam segala perkataan Nabi Yesaya. Tetapi dia berkata, Tuhan ingat, aku telah melakukan ini, aku telah berbuat ini, aku telah menjalankan ini, saudaraku. Maka saudara Tuhan, kita lihat, saudaraku, apa yang dimiliki oleh Hizkia, saudaraku, adalah merupakan satu kondisi, saudara Tuhan, yang luar biasa, saudaraku. Dia memulai, saudaraku, segala sesuatunya dalam roh Tuhan, saudaraku, dalam pelayanan, dalam saudaraku, semua yang tindakannya, saudaraku, mencerminkan bahwa dia adalah hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Maka saudara, hasilnya, saudara, dia dengan kondisinya, saudara, dia mengubah keputusan Tuhan, saudara, dan dia memanggil kembali, saudara, Tuhan memanggil kembali Nabi Yesaya, saudara, sebelum dia keluar dari istana, saudara. Nah, saudara, dia berkata melalui Nabi Yesaya, Tuhan kembali ingatkan bahwa kamu tidak akan mati, sakit ini akan sembuh, dan engkau akan ditambahkan usianya 15 tahun kembali. Saudara, kembali ke saudara, kita belajar dari Hizkia ini, bahwa segala sesuatu dia sudah lakukan di dalam Tuhan, dengan Tuhan, dan di dalam segala keberadaannya, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mari setelah saudara dia menerima semua itu,
Maka dalam pasalnya yang ke-39, kita baca saudaraku ayatnya yang pertama. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak dikuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, dan bahwa segala yang dalam istanamu dan yang bersimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang telah engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Sudah kasih Tadi dalam pasal yang ke-38, saudaraku, bagaimana saudara dia punya satu nilai, satu yang sanggup mengubah keputusan Tuhan, yaitu dia akan mati saudaraku, dia akan meninggal, tapi saudaraku karena apa yang dia sudah perbuat jauh saudaraku sebelum dia divonis mati saudaraku, maka dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan mengubah kematiannya saudaraku yang akan merenggutnya menjadi satu kehidupan dengan 15 tahun lagi saudaraku. Tetapi saudaraku, dalam pasal yang selanjutnya, pasal 39, kita melihat saudaraku bahwa kesalahan saudaraku dilakukan oleh Hizkia saudaraku. Tadi saya sudah menyatakan bahwa judulnya adalah memulai dalam roh tapi mengakhirinya dengan daging. Kita lihat di sini. Dia perlihatkan kepada utusan Babel saudara, semua yang dimiliki saudara. Tidak ada satupun yang dikatakan tidak diperlihatkan saudara. Jadi saudara kita lihat ini. Apa kedagingan saudara? Sombong. Dia merasa hebat saudara. Dia bisa mengubah keputusan Tuhan saudara. Nah mari saudara. Akhirnya saudara, apa yang dilakukan itu saudara? Membuat Tuhan saudara marah. Tidak mau saudara melakukan segala sesuatunya lagi, akan dia berkata, yang telah engkau perlihatkan ini akan diangkut ke Babel, dan keturunanmu juga akan jadi sida-sida mereka. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat satu proses yang tidak baik, satu pelajaran yang indah buat kita. Jangan memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging, tapi biarlah kita boleh terus memulai dalam roh, kita berjalan dalam roh, dan kita terus hidup dalam roh. Maka saya yakin percaya saudara, kehidupan yang lebih lagi Tuhan akan nyatakan bagi kita saudara. Dan apa yang kita baca di ayat yang ke-8 tadi. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Saudara kasih Tuhan, ini saudara pengalaman yang kedua. Saudara, pengalaman yang pertama saudara ada dalam diri Salomo saudara. Ada dalam diri Salomo. Tuhan saudara, karena dia saudara melanggar firman Tuhan, maka saudara Tuhan memberikan saudara penghukuman, memecah saudara kerajaannya saudara. Dari 1 saudara, dari 12 saudara, ada yang 10 dan ada yang 2 saudara. Tapi yang saya ingin katakan saudara, Tuhan berkata bahwa apa yang aku ucapkan, apa yang aku putuskan itu tidak akan menimpa dalam masa kerajaanmu, tapi akan menimpa di bawah dalam keturunanmu saudara. Jadi kita lihat saudara. Nah Hizkia saudara berkata, gak apa-apa, semua itu toh akan kutinggalkan, tidak mengapa. Saudara, dia bilang asal ada damai, asal ada keamanan seumur hidupnya saudara. Mari saudara kita belajar. Jangan saudara kita meniru Hizkia saudara. Ini ada satu kehidupan, satu perbuatan saudara yang sangat saudara turun saudara, bukan naik saudara, bukan take off, tetapi turun saudara. Dari hidup dalam roh saudara, hidup dengan penuh segala sesuatunya dalam Tuhan saudara. Akhirnya saudara mengakhirinya dengan daging. Ketika Tuhan marah saudara, dia berkata, "Enggak apa-apa, semua itu nanti akan menjadi saudara." Kita lihat saudara, hati-hati. Dia tidak saudara menganggap saudara keturunan nanti yang akan menggantikan dia menjadi raja. Saudara, mari saudara kita bawa saudara kehidupan kita untuk kita tetap setia saudara, dan percayalah, jangan kita memulai dengan roh
dan mengakhiri dengan ini. Tapi kita saudaraku terus bersekutu, terus kita berdoa, terus kita beribadah, terus kita saudaraku memuji Tuhan. Saudaraku percayalah, apapun yang kita lakukan sekarang saudaraku, ketika satu masa nanti saudaraku kita tidak tahu saudaraku apa yang ada di hadapan kita. Tapi ketika Tuhan berkata sesuatu yang memutuskan saudaraku, kita untuk saudaraku tidak menerima sesuatu yang baik saudaraku. Tapi percayalah, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita tabur sekarang, apa yang kita tanamkan sekarang saudaraku, itu akan menjadi satu modal kita, satu poin kita saudaraku sangat berharga untuk saudaraku dapat mengubah keputusan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, marilah kita hidup dalam roh dan terus saudaraku mempertahankan dalam roh. Dan saya yakin dan percaya masa depan kita itu sungguh indah. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan hari depan yang bahagia. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan dari seorang tokoh Alkitab, seorang raja yang bernama Hizkia. Mari Tuhan, Engkau Tuhan tahu keberadaannya, bagaimana dia hidup dalam Engkau, dan bagaimana Tuhan keputusan-Mu untuk boleh mengubah segala keputusan yang sudah Engkau ucapkan melalui Nabi Yesaya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan tidak ingin kami Tuhan Yesus yang hidup dalam roh, kami juga mengakhiri hidup ini dalam daging. Oleh karena Tuhan, hamba-Mu untuk seluruh kawanan domba-Mu, mari Tuhan tolong agar kami boleh tetap setia, kami boleh tetap rajin, kami boleh tetap bersekutu, kami boleh tetap mencari Tuhan, dan kami hidup dalam roh, dan kami akan mempertahankan segala sesuatu dalam roh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati semua kawanan domba-Mu dalam seluruh aktivitas hari ini, baik mereka yang berusaha maupun yang bekerja. Posisi kedudukan jabatan mereka diberkati, anak-anakmu dalam sekolah diberkati, anak-anakmu dalam kuliah diberkati, dan kami semua yang ada, kami ucap syukur dan terima kasih untuk semua ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu adalah rancangan yang menuju dengan depan yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.